Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Ningsi dengan NIM 22033016 dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya akan mempresentasikan proposal pengantar kewirausahaan yang berjudul Pisang Lumer Coklat. Dengan tim saya, yaitu yang pertama Putri Fatika Sari Daulay 22033034 dan Rizkina Putri Amalia dengan NIM 22033039. Di sini saya akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama pendahuluan, adanya latar belakang, riwayat usaha, visi dan misi usaha, jenis usaha yang dikelola, jenis usaha yang direncanakan, dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Di era modern ini sudah banyak berbagai macam makanan baru yang belum pernah ada sebelumnya, atau juga makanan lama yang dimodifikasi sesuai dengan tren masa kini. Berbagai macam makanan unik pun banyak bermunculan, sehingga membuat banyak masyarakat yang penasaran akan rasa dan cara pembuatannya. Maka dari itu, kami ingin membuat satu inovasi produk yang unik, menarik, sehat, dan juga berkelas, tetapi dijual dengan harga terjangkau. Produk ini yang kami buat adalah pisang coklat lumer, yaitu pisang goreng dengan inovasi baru yang lebih menarik, nikmat, dan lezat. Selanjutnya, masuk ke dalam riwayat usaha. Usaha ini kami bentuk untuk berwirausaha dan untuk mengimplementasikan ilmu kewirausahaan, serta merupakan ide kami untuk mewujudkan wirausaha-wirausaha yang berkompeten dan untuk memberdayakan masyarakat-masyarakat yang menganggur. Di sini juga terdapat visi dan misi. Yang pertama, visi, memproduksi dan menjual makanan yang sehat, halal, enak, bermutu, dan berbeda dengan makanan lain. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Yang kedua, yaitu misi yang pertama yaitu makanan yang berbeda dengan makanan yang lain, dari bahan yang berkualitas, bermanfaat, dan halal, membangun hubungan yang baik antar produsen dan dengan konsumen, melayani dengan etika yang baik, kepuasan konsumen penghargaan tertinggi bagi kami, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, pelayanan dan disajikan makanan, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan profesional, bersaing secara sehat dengan produsen lain. Selanjutnya, yaitu jenis usaha yang dikelola. Kami memilih jenis usaha makanan atau cemilan seperti kue, pisang coklat lumer karena sesuai dengan kemampuan yang kelompok kami miliki serta terpenuhnya bahan baku yang tersedia di lingkungan sekitar kami. Selanjutnya, jenis usaha yang direncanakan ada pisang coklat original, pisang Nutella, pisang coklat keju, pisang coklat matcha, pisang coklat frozen, dan pisang ovomaltine. Adapun tujuan, yang pertama, untuk mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Yang kedua, untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha. Yang ketiga, menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula. Selanjutnya, kegiatan pasar dan pemasaran. Yang akan dibahas yaitu lingkungan usaha, lingkungan pasar, rencana pemasaran. Yang pertama yaitu lingkungan usaha. Hal-hal yang menjadi pendukung dalam kegiatan wirausaha ini adalah yang paling utama lokasi usahanya. Selain dari segi lokasi, kami juga pisang coklat lumer dengan harga yang standar kantong mahasiswa. Oleh karena itu, kami bertekad untuk mengembangkan usaha pisang coklat lumer ini karena menurut kami berusaha dengan menjual pisang coklat lumer adalah usaha kecil yang cukup menjanjikan. Selanjutnya, lingkungan pasarnya. Jika melihat lingkungan pasar, pisang coklat lumer adalah suatu jenis makanan ringan yang sangat banyak dijual di pinggir-pinggir jalan. Namun kami menyiasati dengan memunculkan ide-ide kreatif untuk berani tampil dengan wirausaha yang lain. Kami berencana untuk menjual pisang coklat lumer ini dengan berbagai macam kreasi, misalnya dengan gerobak yang diiringi musik. Selain itu, kami juga akan membuka cabang-cabang pisang coklat ini di beberapa daerah yang banyak anak sekolah atau tempat-tempat hiburan. Selanjutnya, rencana pemasaran.
Dalam suatu usaha pasti membutuhkan suatu pemasaran, tidak beda jauh dengan yang lain. Kami akan mencoba memasarkan pisang coklat lumer ini di tempat yang terbuka atau mudah terjangkau banyak orang. Dan kami juga akan membuat pesanan online seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk usaha pisang coklat lumer bahagia ini. Yang selanjutnya, faktor penghambat dan pendukung. Di sini akan dibahas tentang analisis SWOT, analisis modal. Nah, setiap usaha pasti ada kalanya, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Begitu juga usaha yang akan kami rencanakan ini. Dalam usaha berbisnis pisang coklat lumer ini, kami yakin akan adanya beberapa faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Adapun faktor penghambatnya, yang pertama adanya usaha yang sama. Bisnis yang beroperasi di pasar yang sangat kompetitif mungkin mengalami kesulitan dalam memasarkan produk atau layanan dan mendapatkan keuntungan yang cukup. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Bisnis yang bergantung pada tren pasar mungkin mengalami kesulitan ketika tren berubah dan pelanggan beralih ke produk lain atau layanan lain. Yang ketiga, modal. Bisnis yang tidak memiliki modal yang cukup mungkin mengalami kesulitan dalam memperluas operasi bisnis dan meningkatkan kinerja bisnis. Yang keempat, yaitu peraturan pemerintah yang ketat. Bisnis yang beroperasi di sektor yang diatur secara ketat oleh pemerintah mungkin akan mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan peraturan yang diterapkan. Yang kelima, kurangnya pengalaman. Sebagai pemula, bisnis yang dijalankan oleh orang yang kurang berpengalaman mungkin mengalami kesulitan dalam memulai bisnis dan membuat keputusan yang tepat. Namun, saya mempunyai cara untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut ketika ada usaha yang sama. Kami mensiasati dengan berjualan lebih menarik lagi dan tampilan beda kue pisang coklat lumer lainnya. Kemudian, ketika harga bahan baku tidak stabil, kami akan belanja di tempat langganan kami, sehingga kami mengetahui harga bahan baku terlebih dahulu. Dan untuk modal, kami mensiasati untuk meminjam uang kepada seorang dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, faktor pendukung. Faktor pendukungnya yang pertama, tempat jualan yang strategis, yaitu berada di lingkungan yang ramai atau mudah terjangkau. Yang kedua, harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa. Yang ketiga, bersih, higienis, sehat, halal, dan cepat membuat perut kenyang. Adapun faktor pendukung lainnya, yang pertama, tim yang kompeten. Sebuah bisnis membutuhkan tim yang terampil dan kompeten untuk menjalankan bisnis dengan baik. Tim yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tepat akan membantu mempercepat pertumbuhan bisnis. Yang kedua, produk atau layanan yang inovatif. Bisnis yang memiliki produk atau layanan yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pelanggan akan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Yang ketiga, model bisnis yang efektif. Bisnis yang memiliki model bisnis yang efektif dan dapat dijalankan dengan baik akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil. Yang keempat, pasar yang tepat. Bisnis yang memiliki pasar yang tepat akan mempermudah dalam memasarkan produk atau layanan yang ditawarkan dan dapat meningkatkan keuntungan bisnis. Yang kelima, sumber daya yang cukup. Bisnis yang memiliki sumber daya yang cukup akan dapat menjalankan operasi bisnis dengan lancar dan meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, adanya strength atau kekuatan, itu menjual produk untuk semua kalangan. Contohnya anak-anak, remaja, dan orang-orang tua. Yang kedua, memiliki keunikan rasa dari kue pisang coklat lumer yang pernah ada karena rasanya bermacam-macam. Yang ketiga, baik bagi kesehatan karena kandungan yang terdapat dalam buah pisang itu sendiri. Adapun weakness, yaitu kelemahannya, sangat mudah dibuat sendiri sehingga biasanya orang memilih untuk membuatnya sendiri. Yang kedua, cara pembuatannya mudah untuk ditiru. Yang ketiga, yaitu opportunity, peluang atau kesempatannya. Mudah dalam pemasaran karena banyak orang tertarik kepada makanan sehat yang berbasis buah-buahan. Yang kedua, alat dan bahan mudah ditemukan sehingga kami tidak merasa sulit dalam pembuatan makanan ini. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar sehingga kami mampu memproduksi secara terus-menerus.
Adapun yang keempat yaitu trip atau hambatannya. Yang pertama, jika ada produsen yang membuat seperti produk yang kami buat, pesaing menambah varian yang beda dengan kami, melakukan pemasaran yang lebih kompetitif. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis modal. Untuk modal ada yang akan kami beli yaitu alat penggoreng dengan harga yang tertera, ada alat penggiling adonan kulit lumpia, set peralatan masak, banner, kotak kemasan kostum, set alat kasir, meja kasir, kursi, dan meja pengunjung dengan harga yang tertera. Selanjutnya sewa tempat, ada biaya sewa tahunan yaitu 18 juta. Selanjutnya harga pokok produksinya yaitu dengan pisang coklat original, harga pokok produksinya 7.000, harga jualnya 15.000 dan keuntungannya 8.000. Pisang Nutella dengan harga yang tertera, pisang coklat keju, pisang coklat matcha, pisang Ovaltine, pisang coklat frozen, cocoa drink, matcha drink, dan milk tea. Seperti harga pokok produksi, harga jual, keuntungan yang tertera pada tabel. Selanjutnya perkiraan keuntungannya dengan target penjualan per hari dari semua makanan dan minumnya ada 255 box dan keuntungan kotor per harinya yaitu 2.340.000. Selanjutnya kesimpulan, hal-hal yang menjadi pendukung dalam kegiatan berwirausaha ini adalah yang paling utama lokasi usahanya. Selain dari lokasi, kami juga pisang coklat lumer dengan harga yang standar kantong mahasiswa. Oleh karena itu, kami bertekad untuk mengembangkan usaha kue pisang coklat lumer ini karena menurut kami berusaha dengan menjual kue pisang coklat lumer adalah usaha kecil yang cukup menjanjikan. Lingkungan pasar, jika melihat lingkungan pasar, kue pisang coklat lumer adalah suatu jenis makan ringan yang sangat banyak dijual di pinggir-pinggir jalan. Namun kami mensiasati dengan memunculkan ide-ide kreatif untuk berani tampil dengan wirausaha yang lainnya. Kami berencana untuk menjual kue pisang coklat lumer ini dengan berbagai macam kreasi, misalnya dengan gerobak yang diiringi musik. Selain itu, kami juga akan membuka cabang-cabang kue pisang coklat ini di beberapa daerah yang banyak anak sekolah atau tempat-tempat hiburan. Rencana pemasaran dalam suatu usaha pasti membutuhkan suatu pemasaran. Tidak beda jauh dengan yang lain, kami akan mencoba memasarkan kue pisang coklat lumer ini di tempat yang terbuka atau mudah terjangkau banyak orang. Dan kami juga akan membuat pesanan online seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk usaha pisang coklat lumer bahagia ini. Setiap usaha pasti ada kalanya di atas dan di bawah. Begitu juga usaha yang kami rencanakan dalam usaha berbisnis kue pisang coklat lumer ini. Kami yakin akan adanya beberapa faktor penghambat dan beberapa faktor pendukung. Adanya usaha yang sama bisnis yang beroperasi di pasar ini yang sangat kompetitif mungkin mengalami kesulitan dalam memasarkan produk atau layanan dan mendapat keuntungan yang cukup. Selanjutnya lampiran seperti pada gambar. Sekian presentasi saya tentang pisang coklat lumer. Kalau ada terdapat kesalahannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.